Alkisah di sebuah negeri, ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat rezeki yang banyak. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan di usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang nanti akan dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Nantinya ia akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik, dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada fakir miskin. Beberapa saat sang saudagar memikirkan cara untuk memilih orang tersebut, hingga suatu kali ia mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat 80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, 80 orang itu lantas dipersilakan duduk untuk menyantap hidangan makan malam. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Karena itu, saat mulai dipersilakan makan, hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu pun kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19 tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan, sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20 saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara hampir selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang. Sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Saudaraku, kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Seperti yang tergambar dalam kisah tersebut, hanya mereka yang mau berkorban dengan memberi makanan kepada yang lain, maka ia yang akan bisa ikut makan dengan kenyang. Sementara orang lain sibuk mencari cara bagaimana bisa segera menyantap hidangan, justru kerepotan karena tak tahu cara yang tepat untuk memakan hidangan tersebut. Sudah kita dapati, begitu banyak orang yang menjadi sumber berita karena kelakuannya, mulai dari korupsi hingga berbagai hal lain yang intinya menjadikan harta sebagai hal yang utama dan tujuan. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita, namun jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita.